Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang penyakit yang banyak mengganggu orang di Indonesia yang sering disebut sebagai wasir. Nama lain dari wasir itu adalah ambeien, atau kalau dalam bahasa medisnya dia disebut sebagai hemoroid. Nah, bagaimana ceritanya sehingga dia bisa muncul? Jadi begini, di bagian dubur kita itu ada yang namanya otot-otot anal atau istilahnya anal sphincter. Anal sphincter itu merupakan terdiri dari banyak pembuluh darah yang ketika dia tergores atau ketika dia mengalami goresan-goresan, dia bisa akhirnya mengalami pembesaran. Nah, pembesaran ini yang disebut sebagai hemoroid atau wasir. Nah, hemoroid atau wasir sendiri itu ada dua macam. Yang pertama adalah internal hemoroid. Jadi dia terdapat di dalam anal atau di dalam anus. Kemudian yang kedua adalah eksternal hemoroid. Dia terdapat di luar anus. Nah, gejalanya seperti apa? Yang terutama adalah ketika BAB atau ketika buang air besar itu biasanya terdapat pendarahan. Ya, bedakan pendarahan akibat hemoroid dengan pendarahan akibat adanya luka di dalam usus atau terjadinya pendarahan internal di dalam. Kalau pendarahan akibat hemoroid, akibat wasir itu biasanya darahnya itu darah segar, ya. Kalau pendarahan dari dalam organ dalam, biasanya itu nggak akan keluar sebagai darah segar, tapi akan menghitamkan feses atau menghitamkan kotoran. Nah, yang paling jelas kemudian sering terjadi rasa nyeri pada bagian yang sakit. Kemudian sering juga timbul rasa-rasa gatal. Kemudian yang paling mengganggu biasanya organ atau wasir ini sih yang membesar tadi itu biasanya keluar dari anus sehingga terasa tidak nyaman ketika beraktivitas. Nah, kemudian pengatasannya gimana? Jadi sebenarnya kenapa timbul hemoroid atau wasir itu disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah kekurangan cairan, ya. Yang kedua adalah kurangnya serat. Sehingga kedua hal ini akan menyebabkan feses kita atau kotoran kita itu menjadi keras. Nah, ketika feses menjadi keras, maka ketika proses BAB atau proses buang air besarnya itu rata-rata kita akan mengejan, ya. Rata-rata kita akan istilah bahasa Jawanya ngeden. Nah, dari mengejan itu ketika terlalu keras fesesnya, maka dia bisa melukai anal sphincter tadi sehingga akan menimbulkan wasir. Nah, cara pengatasannya untuk pengatasan non medis yang pertama adalah pastikan bahwa kita minum cukup cairan atau air dan juga serat. Harus diingat cairan di sini bukan yang kopi, ya, bukan kopi. Jangan kalau kopi dia bisa menyebabkan memperparah kondisi hemoroid. Kemudian ketika BAB jangan dibiasakan untuk mengejan, jangan ngeden. Jadi biasa saja, ya. Ketika feses itu konsistensinya nggak terlalu keras, maka dia akan keluar sendiri tanpa perlu kita mengejan. Kemudian ketika kita merasakan bahwa kita ingin ke belakang atau ingin BAB, jangan ditahan, ya. Jangan ditahan sehingga kotoran yang seharusnya keluar akan keluar dengan baik ketika tidak ditahan-tahan. Kemudian obat-obat yang dapat dipakai untuk mengatasi hemoroid itu banyak terdapat di apotek. Jadi kalau Anda dapat mengalami sakit ini, silahkan ke apotek dan tanya obat apa yang tersedia di sana. Kemungkinan besar obat-obat itu dapat membantu. Yang pertama yang biasanya dipakai adalah obat jenis suppositoria. Obat ini di kalangan masyarakat umum biasa dikenal sebagai obat peluru. Dia dimasukkan ke dalam anus. Isinya macam-macam, biasanya ada yang berisi astringen, dia suatu zat yang menyebabkan pembenjolan tadi bisa mengecil, ya. Kemudian bisa juga dia berisi anestesi, yaitu obat untuk menghilangkan rasa sakit. Kemudian dia bisa juga berisi kortikosteroid, jadi dia obat untuk
mencegah pembengkakan, untuk mengatasi pembengkakan. Nah, untuk suppositoria ini tidak disarankan dipakai dalam jangka panjang karena dia bisa mengandung anestesi, sehingga kalau kelamaan dipakai bisa menimbulkan iritasi. Nah, kemudian yang kedua, yang jenis kedua itu hampir sama dengan suppositoria, dia jenisnya merupakan salep rektal. Dia dipakai di anal atau di anus, kemudian dioleskan gitu. Isinya kurang lebih sama dengan suppositoria. Isinya rata-rata adalah anestesi, kemudian astringen, dan juga kadang-kadang diisi kortikosteroid. Ingat, untuk obat-obat yang seperti ini mengandung anestesi, kortikosteroid, tidak boleh dipakai dalam jangka waktu panjang. Kemudian obat yang paling nyaman dipakai selain suppositoria tentunya adalah obat-obat yang berbentuk tablet. Nah, obat-obat berbentuk tablet ini umumnya berbahan dasar herbal. Dia herbal-herbal yang terkandung di dalam tablet ini fungsinya sebagai astringen. Dia mengecilkan pembengkakan yang terjadi di anus kita, di wasir itu tadi. Sehingga diharapkan ketika kita minum itu secara rutin, maka secara perlahan benjolan atau pembengkakan karena wasir itu dapat mengecil. Nah, kemudian harap diingat bahwa ada kalanya hemoroid atau wasir itu tidak bisa diatasi dengan pengobatan sendiri. Anda harus segera periksa ke dokter ketika 7 hari setelah memakai obat-obatan bebas dari apotek, Anda merasa tidak membaik. Ketika kondisi seperti itu perlu dilakukan tindakan kedokteran yang lain, misalnya seperti operasi atau tindakan-tindakan lain untuk mengecilkan hemoroid atau wasir yang terjadi itu. Jadi ketika 7 hari tidak sembuh, segera periksa ke dokter. Demikian sharing saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan silahkan di-share.